Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Setiap manusia berjalan melalui jalan hidupnya masing-masing. Ada yang penuh cahaya, ada yang dipenuhi bayang-bayang, dan ada pula yang terasa seperti lorong panjang yang tidak pernah selesai. Tetapi satu hal yang pasti, apapun jalan yang engkau lalui, itulah yang sedang Allah ajarkan kepadamu. Tidak ada episode hidup yang sia-sia. Tidak ada kesedihan yang tidak bermakna, tidak ada kebahagiaan yang tidak mengandung pelajaran. Hidup ini adalah rangkaian ayat-ayat tak tertulis yang Allah tuliskan langsung di dalam perjalananmu. Seringkali kita bertanya, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa hidupku tidak seperti hidup orang lain? Namun kita lupa bahwa Allah menciptakan setiap jiwa dengan takdir yang berbeda, pelajaran yang berbeda, dan ujian yang berbeda. Jika kita semua diberi kehidupan yang sama, bagaimana mungkin hati kita tumbuh? Bagaimana mungkin iman kita diuji? Bagaimana mungkin kita memahami siapa Allah jika semua berjalan mulus tanpa hambatan? Hidup adalah madrasah terbesar. Tidak ada kampus, tidak ada universitas, tidak ada pusat pendidikan manapun di dunia ini yang bisa menandingi proses pendidikan yang Allah berikan melalui pengalaman hidup. Di sanalah Allah mengajarimu tentang sabar, syukur, tawakal, ikhlas, dan makna sesungguhnya dari berserah diri. Dan seringkali, pelajaran-pelajaran itu tidak disampaikan di waktu yang kita inginkan, tetapi di waktu yang kita butuhkan. Ketika engkau jatuh, Allah sedang mengajarimu bagaimana rasanya kehilangan kekuatan agar engkau kembali padanya. Ketika engkau gagal, Allah sedang mengajarimu bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari kemampuanmu, tetapi karunia-Nya. Ketika engkau ditinggalkan, Allah sedang mengajarimu untuk tidak bergantung pada manusia. Setiap detail hidup memiliki makna, hanya saja hati sering terlalu sibuk untuk melihatnya. Allah tidak pernah membiarkanmu berjalan seorang diri. Bahkan ketika engkau merasa sendirian, Allah bersama langkah-langkahmu. Bahkan ketika engkau merasa hancur, Allah melihat hatimu. Bahkan ketika engkau merasa tidak ada harapan, Allah masih menggenggam hidupmu. Manusia sering lupa bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita, tetapi Allah tidak pernah lupa memberikan pelajaran yang sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hidup ini, tidak semua yang engkau inginkan akan engkau dapatkan, tetapi apa yang Allah takdirkan untukmu pasti akan sampai kepadamu. Dan seringkali, apa yang kita inginkan justru akan mencelakai kita jika Allah kabulkan. Maka Allah menunda, menolak, atau mengalihkan demi kebaikan kita. Semua itu adalah pelajaran hidup yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau melihat. Ada orang yang hidupnya penuh kenikmatan, tetapi tidak pernah belajar apapun darinya. Ada pula yang hidupnya penuh ujian, tetapi hatinya tumbuh menjadi kuat, lembut, dan dekat dengan Allah. Hidup bukan tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana hatimu belajar dari setiap peristiwa. Karena pada akhirnya, hati yang belajar itulah yang akan kembali kepada Allah dengan keadaan terbaik. Dan hari ini, engkau sedang berada di halaman baru dari kisah hidupmu. Entah itu penuh luka atau penuh tawa, itu tetap bagian dari pelajaranmu. Jangan menolaknya, jangan membencinya, jangan mengutuk takdirmu. Pelajarilah, pahamilah, dan jadikan itu sebagai cara untuk semakin dekat dengan Allah. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang membawa kita kembali kepadanya. Setiap langkah yang engkau ambil adalah kalimat takdir. Setiap pilihan adalah ujian. Setiap kesalahan adalah pengingat bahwa engkau manusia. Dan setiap keberhasilan adalah tanda cinta Allah yang membuatmu tetap berdiri. Jangan anggap kecil apapun yang terjadi dalam hidupmu.
karena Allah tidak mungkin menuliskan sesuatu yang sia-sia untuk seorang hamba yang Ia cintai. Maka mulai dari sekarang, lihatlah hidupmu bukan sebagai beban, tetapi sebagai sekolah yang Allah pilihkan khusus untukmu. Setiap babnya memiliki hikmah, setiap tokohnya memiliki peran, dan setiap kesedihan maupun kebahagiaan adalah bagian dari kurikulum yang akan membentukmu menjadi hamba yang lebih matang, lebih bersyukur, dan lebih mengenal Sang Pencipta. Hidup adalah madrasah yang tidak pernah selesai. Cara yang berbeda-beda, ada yang melangkah dengan pasti, ada yang penuh keraguan, ada yang berjalan penuh luka tetapi tetap bertahan. Dalam pandangan Islam, kehidupan bukan cuma tempat persinggahan sementara, bukan pula panggung untuk memamerkan siapa kita. Hidup adalah madrasah, sekolah yang proses belajarnya berlangsung setiap detik, dan setiap pengalamannya menyimpan pelajaran dari Allah. Tidak ada satu pun kejadian yang Allah biarkan lewat tanpa makna. Bahkan sesuatu yang tampak kecil, sepele, atau menyakitkan sekalipun, sebenarnya adalah guru yang Allah kirim untuk menuntun hati kita kembali kepadanya. Di balik setiap ujian, selalu ada pesan yang ingin Allah sampaikan. Ketika kita jatuh, Allah ingin menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang kuat tanpa batas. Ketika kita gagal, Allah ingin mengajarkan bahwa usaha tidak selalu berbanding lurus dengan hasil karena Dialah yang menentukannya. Ketika hati tersakiti, Allah ingin meyakinkan bahwa hanya Dia yang mampu menyembuhkan apa yang tak terlihat oleh mata manusia. Pelajaran hidup itu bukan sekadar teori, ia adalah rangkaian pengalaman yang ditempa oleh waktu, rasa sakit, kegembiraan, harapan, dan kehilangan. Kita seringkali fokus pada tujuan yang jauh, padahal Allah justru mendidik kita lewat proses. Ketika seseorang diuji dengan kehilangan pekerjaan, sebenarnya Allah sedang membentuk keteguhan imannya. Ketika seseorang dikhianati, Allah sedang mengajarkannya arti ikhlas. Ketika seseorang gagal mencapai apa yang ia inginkan, Allah sedang membentuk kerendahan hatinya. Di setiap titik kehidupan, ada sekeping hikmah yang menunggu untuk ditemukan, dan hanya hamba yang mau merenunglah yang mampu menangkapnya. Seringkali manusia bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Padahal jawaban dari pertanyaan itu sudah Allah siapkan melalui perjalanan hidupnya sendiri. Pengalaman buruk bukan tanda bahwa Allah tidak sayang. Sebaliknya, itulah cara Allah mempersiapkan kita untuk menjadi lebih matang. Bukankah emas harus dilebur sebelum menjadi indah? Bukankah baja harus ditempa sebelum menjadi kuat? Begitu pula manusia, ujian adalah bagian dari proses pembentukan jiwa. Hidup yang berat tidak selalu berarti hidup yang buruk. Justru kehidupan yang penuh dinamika, itulah yang seringkali membuat seseorang menjadi lebih bijak. Orang yang tidak pernah jatuh tidak akan pernah tahu bagaimana nikmatnya bangkit. Orang yang tidak pernah kehilangan tidak akan pernah merasakan betapa berharganya sesuatu. Orang yang tidak pernah diuji tidak akan pernah mengenal dirinya sendiri. Pelajaran hidup yang sejati lahir dari pergulatan panjang antara harapan dan kenyataan, antara rencana manusia dan kehendak Allah. Ketika seseorang menyadari bahwa hidup ini adalah pelajaran, ia akan berhenti menyesali masa lalu. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita jalani. Luka kita, air mata kita, bahkan kegagalan kita, semuanya adalah bagian dari kurikulum yang Allah siapkan untuk jiwa kita. Allah tidak pernah menulis cerita dengan sia-sia. Dia membentuk hati kita dengan kejadian-kejadian yang tampaknya tidak kita mengerti, tapi sebenarnya mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Kita sering memisahkan antara hal kecil dan hal besar dalam hidup. Tapi bagi Allah, tidak ada yang kecil jika itu membawa pelajaran bagi hambanya. Tersenyum kepada orang lain, memaafkan kesalahan orang, menahan amarah, semua itu adalah bagian dari pendidikan ruhani. Dalam Islam,
Amal kecil bisa lebih besar nilainya daripada amal besar jika hati yang melakukannya bersih. Hidup adalah tentang bagaimana kita merespons setiap momen, bukan sekadar apa yang kita dapatkan. Ketika kita merasa hidup tidak adil, sebenarnya kita hanya melihat dari satu sisi. Kita menilai berdasarkan apa yang tampak di depan mata, sementara Allah melihat keseluruhan. Apa yang kita anggap masalah bisa jadi perlindungan dari Allah. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan bisa jadi pintu takdir yang lebih baik. Hidup mengajarkan kita bahwa rencana manusia tidak selalu sempurna, tetapi rencana Allah selalu tepat. Pelajaran hidup yang Allah berikan tidak selalu hadir melalui kesulitan. Terkadang Allah memberi kita kebahagiaan agar kita bersyukur. Terkadang Allah memberi kita kelapangan agar kita berbagi. Terkadang Allah memberi kita ketenangan agar kita kembali mengingatnya. Allah mendidik manusia dengan cara yang paling lembut, meski kadang kita tidak menyadarinya. Hanya ketika kita merenung, kita akan memahami bahwa setiap nikmat pun mengandung pelajaran yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Maka jangan pernah merasa bahwa hidupmu tidak berarti. Apapun yang kamu jalani hari ini adalah bagian dari pendidikan Allah untukmu. Setiap detik mengandung hikmah, setiap kejadian mengandung pesan, setiap langkah mengandung pelajaran. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tapi seberapa baik kita belajar dari perjalanan. Dan bagi Allah, hamba yang terbaik adalah mereka yang belajar dari apa yang ia jalani, lalu berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Ketika ujian menjadi guru terbesar, ujian dalam hidup bukanlah tanda bahwa Allah membenci seorang hamba. Sebaliknya, ujian seringkali menjadi bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam. Karena melalui ujian, Allah mengajak kita untuk kembali berpikir, kembali mendekat, dan kembali merendahkan hati. Tidak ada ujian yang datang tanpa alasan. Semua ujian adalah madrasah yang mengajarkan sesuatu yang tidak akan pernah kita pelajari ketika hidup dalam kenyamanan. Justru dalam ketidakenakanlah hati manusia menjadi lebih peka. Seringkali seseorang merasa bahwa ujian adalah hukuman, padahal sejatinya hukuman itu membuat kita semakin lemah, sedangkan ujian membuat kita semakin kuat. Perbedaan itu terlihat dari bagaimana Allah mendampingi kita ketika diuji. Allah berfirman bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan, bukan sesudahnya tapi bersamanya. Artinya, setiap rasa sakit selalu ditemani oleh rahmat yang kita tidak lihat. Ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan. Jika hidup selalu mudah, manusia akan sombong. Jika hidup selalu lapang, manusia akan lalai. Karena itu, ujian hadir sebagai penyeimbang antara nikmat dan kehati-hatian. Ujian mengajarkan bahwa apapun yang kita genggam tidak akan bertahan selamanya. Harta bisa hilang, teman bisa pergi, jabatan bisa diturunkan, kesehatan bisa rapuh. Semua itu menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi selain Allah. Dan dalam kesadaran itulah kita menemukan pelajaran hidup yang paling hakiki. Ketika seseorang mengalami kesulitan, hatinya menjadi lebih lembut. Ia mulai memahami kesedihan orang lain, mulai mudah berempati, mulai menurunkan egonya. Orang yang pernah jatuh akan lebih berhati-hati dalam menilai. Orang yang pernah hancur akan lebih bijak dalam berbicara. Orang yang pernah kehilangan akan lebih pandai menghargai. Ujian yang Allah berikan seringkali membentuk karakter yang jauh lebih indah daripada sekadar kebahagiaan yang tak memiliki kedalaman. Allah tidak menulis ujian untuk mengakhiri langkah seorang hamba. Allah menulis ujian untuk membentuk arah baru dalam hidupnya. Banyak orang menemukan jati dirinya justru setelah mengalami masa-masa sulit. Banyak yang menemukan makna hidup setelah Allah menarik sesuatu darinya. Banyak yang menemukan iman setelah Allah menghancurkan kepercayaan pada dunia. Ujian memang menyakitkan, tapi ia adalah guru yang paling jujur. Tidak jarang dalam ujian kita merasa terpuruk sendirian. Namun sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Allah selalu menyertai meski dalam keheningan. Hanya saja manusia terlalu sibuk dengan keluhannya sehingga tidak melihat pertolongannya.
Ketika hati sudah mulai tenang dan kembali yakin kepada Allah, barulah seseorang melihat bahwa pertolongan Allah itu datang dalam bentuk yang tidak pernah ia duga. Kadang melalui seseorang, kadang melalui kejadian, kadang melalui kesadaran batin. Ujian mengajarkan nilai kesabaran. Kesabaran bukan sekadar menahan diri dari marah, tapi menahan hati agar tetap yakin meski keadaan tidak sesuai harapan. Kesabaran adalah keyakinan bahwa Allah sedang menata sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kesabaran melatih kita percaya pada waktu Allah, bukan waktu kita. Dan ketika sabar itu tumbuh dalam hati, seseorang menjadi lebih tenang menghadapi hidup. Pelajaran lain dari ujian adalah tawakal. Tawakal bukan hanya menyerahkan hasil kepada Allah, tapi menyerahkan seluruh proses kehidupan kepadanya. Orang yang tawakal tidak takut pada masa depan, karena ia yakin Allah mengatur segalanya dengan sempurna. Orang yang tawakal tidak terlalu bersedih terhadap masa lalu, karena ia yakin masa lalu pun bagian dari ketetapan terbaik. Ujian adalah bentuk latihan untuk menghadapi hari-hari yang lebih besar. Allah tidak mungkin meletakkan kita di sebuah kondisi tanpa mempersiapkan kita terlebih dahulu. Setiap ujian kecil adalah persiapan menuju ujian besar yang menanti di masa depan. Dan setiap ujian besar adalah pintu menuju derajat yang lebih tinggi. Tidak ada yang sia-sia dari rasa sakit jika hati belajar darinya. Maka ketika engkau diuji, jangan tergesa-gesa meminta agar ujian segera berakhir. Justru mintalah kekuatan untuk mengambil pelajaran darinya. Karena ketika pelajaran telah selesai, ujian akan pergi dengan sendirinya. Dan yang tersisa adalah hati yang lebih matang, lebih lembut, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Nikmat yang menyamar sebagai masalah. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa sebagian nikmat Allah hadir dalam bentuk masalah. Allah tahu bahwa manusia cenderung lalai saat hidupnya terlalu mudah. Karena itu, Allah kirimkan masalah agar manusia berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan kembali mengingat tujuan hidupnya. Masalah bisa jadi adalah nikmat yang disamarkan agar hati kita kembali hidup. Kadang masalah kecil adalah cara Allah mencegah masalah yang lebih besar. Masalah membuat seseorang berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Ketika manusia merasa mampu, ia jarang berdoa. Ketika ia merasa kuat, ia enggan bersujud lebih lama. Namun, saat masalah datang, apapun bentuknya, manusia menjadi lebih lembut dan mudah mendekat. Allah begitu maha mengetahui sifat manusia yang seperti itu. Maka dari itu, Allah mengirim masalah agar kita kembali mengingat siapa yang sebenarnya mengatur segalanya. Masalah juga membuka mata kita terhadap nikmat yang selama ini kita anggap biasa. Seseorang baru menyadari betapa berharganya kesehatan setelah ia sakit. Seseorang baru memahami betapa indahnya ketenangan setelah ia berada dalam kekacauan. Seseorang baru menghargai kebersamaan setelah ia kehilangan. Begitulah cara Allah mendidik manusia agar tidak mudah sombong dan selalu bersyukur atas apa yang pernah ia miliki. Seringkali kita menganggap masalah sebagai akhir dari segalanya. Padahal justru dari situlah Allah membuka pintu rezeki dan jalan baru. Banyak orang menemukan pekerjaan baru setelah kehilangan pekerjaan lama. Banyak yang menemukan teman sejati setelah dikhianati. Banyak yang menemukan jati dirinya setelah berada di titik terendah. Masalah bukan buruknya hidup, melainkan bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Masalah melatih kita untuk tidak mudah menilai sesuatu hanya dari permukaan. Kadang sesuatu tampak buruk, tetapi di baliknya tersimpan kebaikan yang besar. Kadang sesuatu tampak baik, tetapi di baliknya terdapat ujian tersembunyi. Masalah mengajarkan manusia untuk tidak terburu-buru memutuskan atau menilai, karena Allah selalu menyembunyikan hikmah di balik setiap takdir. Masalah juga mengajarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat yang sempurna. Tidak mungkin hidup tanpa cobaan, tanpa kecewa, tanpa luka. Jika semua keinginan terpenuhi, lalu di mana ujian imannya? Jika semua berjalan mulus, bagaimana hati bisa tumbuh? Justru ketidaksempurnaan dunia inilah yang mengingatkan kita bahwa kampung halaman sebenarnya adalah akhirat.
Masalah membuat seseorang sadar bahwa ia butuh Allah. Ketika rencana manusia gagal, barulah ia sadar bahwa rencana Allah jauh lebih baik. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, barulah ia sadar bahwa tidak ada yang layak dicintai melebihi Allah. Masalah mematahkan ketergantungan kepada dunia dan mengarahkan hati pada ketergantungan kepada Allah. Masalah yang datang terkadang membuat kita menangis. Namun, air mata itu bukan kelemahan. Air mata adalah pembersih hati. Kadang Allah mengizinkan kita menangis agar hati kita kembali lembut setelah terlalu keras menghadapi dunia. Masalah membuat kita kembali menjadi manusia yang penuh rasa, bukan manusia yang hanya mengejar dunia tanpa arah. Ketika kita sudah mampu melihat masalah sebagai nikmat, maka hidup tidak lagi terasa berat. Kita tidak lagi panik menghadapi kesulitan, karena kita tahu pasti ada hikmah di baliknya. Pada titik itu, kita menjadi hamba yang matang, yang tidak hanya bersyukur saat bahagia, tetapi juga saat diuji. Maka jangan takut pada masalah. Takutlah jika kita tidak mengambil pelajaran darinya, sebab masalah hanyalah pesan dari Allah yang menyamar, dan siapapun yang mampu membaca pesannya, maka ia akan menemukan bahwa setiap masalah sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang mengarahkan kita menuju kebaikan yang lebih besar. Syukur yang sering dilupakan. Hidup ini dipenuhi dengan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Namun manusia seringkali hanya fokus pada apa yang tidak ia miliki. Kita jarang menghitung nikmat yang sudah Allah berikan karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum diberikan. Padahal, nikmat terbesar dalam hidup adalah kemampuan untuk melihat nikmat itu sendiri. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tetapi kesadaran mendalam bahwa setiap detik hidup adalah karunia Allah. Tidak banyak orang yang mampu bersyukur dalam keadaan sempit. Kebanyakan manusia hanya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal syukur justru terlihat saat seseorang bisa berkata, Alhamdulillah, meski hidupnya sedang sulit. Syukur bukan hanya kepada nikmat, tetapi juga kepada ujian yang mengandung nikmat tersembunyi. Orang yang hatinya dipenuhi syukur tidak akan pernah merasa kekurangan. Banyak dari kita lupa bahwa kemampuan bangun di pagi hari adalah nikmat. Bernafas tanpa alat adalah nikmat. Makan dengan nyaman, tidur tanpa rasa takut, memiliki orang-orang yang mencintai, semuanya adalah nikmat yang tak ternilai. Jika Allah mengambil salah satu saja dari nikmat itu, barulah kita sadar betapa berharganya ia. Maka syukur adalah cara terbaik untuk menjaga nikmat tetap berada pada diri kita. Syukur juga membuat seseorang lebih kuat menghadapi hidup. Ketika seseorang terbiasa menghitung nikmat, ia tidak akan mudah mengeluh. Sebaliknya, ia akan lebih fokus mencari solusi dibanding meratapi keadaan. Jiwa yang bersyukur adalah jiwa yang sehat, karena ia melihat kehidupan dengan cara yang lebih positif. Dan Allah pun berjanji, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Syukur bukan hanya kepada hal besar, tetapi kepada hal kecil. Bahkan air putih yang bisa kita minum adalah bentuk kasih sayang Allah. Bahkan udara yang masuk ke paru-paru adalah bukti bahwa Allah masih mengizinkan kita hidup. Bahkan langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk berubah. Syukur membuat kita kembali sadar bahwa hidup ini penuh rahmat. Seringkali manusia sulit bersyukur karena selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Membandingkan diri hanya akan menutup mata dari nikmat yang sudah dimiliki. Syukur mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih banyak memiliki, tetapi siapa yang lebih banyak menghargai. Syukur adalah kunci ketenangan. Hati yang bersyukur tidak mudah gelisah, karena ia tidak memikirkan apa yang hilang, tetapi fokus pada apa yang tersisa. Ketika seseorang mampu melihat sisa nikmat dalam musibah sekalipun, ia tidak akan pernah kehilangan arah. Syukur adalah pelita yang menerangi hati ketika dunia terasa gelap. Tidak semua orang mampu bersyukur, karena syukur tidak lahir dari keadaan, tetapi dari kesadaran.
Orang miskin bisa bersyukur, orang kaya bisa kufur. Artinya, syukur bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana hati kita memandang apa yang kita miliki. Semakin banyak seseorang belajar tentang kehidupan, semakin ia memahami bahwa syukur adalah fondasi kebahagiaan sejati. Allah tidak meminta syukur yang sulit. Allah tidak meminta kita memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Allah hanya meminta agar kita sadar bahwa segala yang kita miliki datang darinya, bahwa hidup ini bukan milik kita, tetapi titipan. Dan syukur adalah cara kita menghargai titipan itu sebelum Allah mengambilnya kembali. Maka jadikan syukur sebagai bagian dari hidupmu. Bangunlah dengan syukur, tidur dengan syukur, dan jalani hidup dengan syukur. Karena ketika hati dipenuhi syukur, maka hidup akan terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bermakna. Syukur membuka pintu rahmat, menghapus keluh kesah, dan mengundang ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Jatuh bangun yang membentuk jiwa. Setiap manusia pasti pernah mengalami jatuh dalam hidupnya. Ada yang jatuh karena kegagalan, ada yang jatuh karena kehilangan, ada yang jatuh karena kesalahan diri sendiri. Namun, Allah tidak pernah menilai seberapa keras seseorang terjatuh, melainkan seberapa besar usaha seseorang untuk bangkit kembali. Jatuh adalah bagian dari perjalanan, sebagai pengingat bahwa manusia bukan makhluk sempurna. Allah mengizinkan manusia terjatuh bukan untuk memalukan atau mempermalukan, tetapi untuk memperkuat mereka. Saat seseorang jatuh, dunia seolah terasa sempit. Harapan tampak padam dan hati terasa sangat lemah. Namun, kondisi inilah yang membuat manusia kembali menemukan nilai dari keikhlasan. Jatuh membuat kita memahami bahwa kebahagiaan dunia tidak selalu sejalan dengan kemapanan batin. Jatuh mengajarkan bahwa hidup ini tidak selamanya lurus dan mudah. Dalam jatuh, manusia sering menemukan jati dirinya, menemukan arah baru yang sebelumnya tidak terlihat. Jatuh bukanlah akhir. Banyak orang yang kehidupannya berubah secara drastis justru setelah jatuh di titik terendah. Kadang Allah perlu mematahkan sesuatu dalam diri kita agar kita tidak berjalan menuju arah yang salah. Kadang Allah perlu menutup pintu besar agar kita melihat pintu kecil yang sebenarnya jauh lebih baik. Jatuh mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada dunia, karena dunia mudah berubah dan mudah menipu. Bangkit setelah jatuh bukan proses yang instan. Seseorang harus melewati pergulatan batin, melawan rasa malu, melawan rasa takut, melawan rasa tidak percaya diri. Namun, setiap langkah untuk bangkit adalah pahala di sisi Allah. Dalam setiap bangkit, ada doa yang lebih tulus, ada air mata yang lebih jujur, ada harapan yang lebih kuat. Allah mencintai hamba yang berusaha bangkit meski lambat, meski tersandung, meski masih ragu. Terkadang manusia menganggap bahwa jatuh adalah bukti kegagalan dirinya. Padahal banyak jatuh yang sebenarnya adalah bentuk penjagaan Allah. Jika Allah membiarkan kita terus berlari dalam kesombongan, mungkin kita akan tersesat lebih jauh. Tetapi ketika Allah membuat kita jatuh, sebenarnya Allah menarik kita kembali kepada jalan yang lurus. Jatuh adalah alam yang Allah pasang agar hati tidak terlalu jauh darinya. Manusia yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang terus berusaha bangkit, meski berulang kali jatuh. Orang yang tidak pernah jatuh tidak akan mengerti makna perjuangan. Orang yang selalu berhasil tidak akan mengerti nilai kesabaran. Tetapi orang yang jatuh lalu bangkit akan lebih memahami hidup, lebih menghargai proses, dan lebih dekat kepada Allah. Dalam bangkit, ada kerendahan hati yang sulit didapat dari kemenangan yang instan. Jatuh mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai orang lain. Kita tidak tahu apa yang seseorang perjuangkan, apa yang mereka lawan, dan betapa kerasnya mereka mencoba bangkit. Jatuh membuat kita lebih lembut dalam memandang hidup dan lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Orang yang pernah jatuh akan lebih cepat memaafkan, lebih mudah memahami, dan lebih bijak dalam memberi nasihat. Kadang manusia bangkit bukan karena dirinya sendiri,
melainkan karena pertolongan Allah yang datang melalui orang lain. Sebuah nasihat, sebuah uluran tangan, atau doa dari seseorang bisa menjadi penyelamat. Oleh karena itu, ketika seseorang membantu kita saat kita jatuh, itu bukan semata-mata karena kebaikan mereka, tetapi karena kasih sayang Allah yang sedang bekerja melalui mereka. Allah mengatur segalanya dengan sangat lembut. Setelah bangkit, seseorang akan memiliki pandangan baru tentang hidup. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai tempat untuk mengejar kesempurnaan. Ia tahu bahwa hidup adalah tentang proses panjang pembelajaran. Jatuh membuat seseorang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersandar kepada Allah. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Maka jika hari ini engkau sedang jatuh, jangan panik, jangan merasa malu, jangan merasa hidupmu berakhir. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jadikan jatuhmu sebagai pelajaran, jadikan bangkitmu sebagai ibadah. Karena pada akhirnya, pelajaran terbesar dalam hidup seringkali datang dari titik-titik terendah yang mengajarkan betapa berharganya keteguhan hati. Ketika hati diuji dengan kehilangan, kehilangan adalah bagian paling berat dalam kehidupan. Kehilangan bisa berupa kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesempatan, kehilangan harta, atau kehilangan sesuatu yang sangat melekat di hati. Kehilangan meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia. Namun kehilangan selalu menyimpan pelajaran bahwa semua yang kita cintai adalah titipan Allah, bukan milik kita seutuhnya. Manusia sering lupa bahwa segala sesuatu yang ia miliki tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Semua hanya titipan sementara yang bisa Allah ambil kapan saja. Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, itu bukan tanda bahwa Allah mencabut kasih sayangnya. Justru kehilangan mengajarkan kita bahwa tidak ada yang layak dicintai secara berlebihan kecuali Allah. Kehilangan melatih jiwa agar tidak bergantung kepada makhluk. Ketika seseorang kehilangan seseorang yang selama ini menjadi tempat bergantungnya, ia mulai menyadari bahwa satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah pergi adalah Allah. Allah lah yang selalu setia mendengarkan doa, selalu mengetahui isi hati, dan selalu hadir dalam setiap air mata yang jatuh. Di balik kehilangan, Allah selalu menyimpan sesuatu. Kadang kehilangan adalah cara Allah mengangkat derajat seorang hamba. Kadang kehilangan adalah cara Allah melindungi dari bahaya yang tidak terlihat. Kadang kehilangan adalah cara Allah memberi sesuatu yang lebih baik. Namun karena hati kita dipenuhi rasa sakit, kita tidak bisa melihatnya saat itu. Seiring waktu berlalu, barulah kita memahami hikmahnya. Kehilangan tidak selalu bisa diterima dengan cepat. Butuh waktu untuk meredakan luka. Butuh waktu untuk menerima kenyataan. Namun, selama seseorang terus mendekat kepada Allah, luka itu akan berubah menjadi kekuatan. Kehilangan membuat hati lebih lembut, membuat seseorang lebih mudah mengerti penderitaan orang lain, dan membuat seseorang lebih memahami arti kesabaran. Allah tidak menciptakan rasa sakit tanpa tujuan. Bahkan air mata seseorang dicatat sebagai pahala ketika ia menahannya dalam kesabaran. Kehilangan adalah ujian tentang keteguhan hati. Orang yang sabar saat kehilangan adalah orang yang sangat dicintai Allah, karena ia membuktikan bahwa cintanya kepada Allah lebih besar dari cintanya kepada dunia. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan karena sesuatu itu buruk, tetapi karena kita telah mencintainya lebih dari Allah. Ketika cinta kepada makhluk melebihi cinta kepada Allah, maka Allah akan menariknya agar hati kembali seimbang. Kehilangan seperti ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar hati tidak tersesat dalam cinta dunia. Di dunia ini, tidak ada kehilangan yang benar-benar kehilangan jika seseorang beriman. Karena apapun yang hilang di dunia akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kehilangan di dunia hanyalah sementara. Namun kesabaran yang lahir dari kehilangan akan menjadi tabungan abadi yang kelak diberi balasan tanpa batas. Kehilangan yang paling dalam sekalipun bisa menjadi titik balik seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat.
Banyak orang menemukan versi terbaik dari dirinya setelah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ketika sesuatu hilang, manusia dipaksa untuk belajar berdiri dengan kekuatan dirinya sendiri dan kekuatan Allah. Dan dalam proses itu, seseorang menemukan kedewasaan yang tidak akan ia dapatkan tanpa kehilangan. Maka ketahuilah, jika engkau kehilangan sesuatu hari ini, itu bukan akhir hidupmu. Allah tahu apa yang ia lakukan. Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Entah itu kekuatan, ketenangan, kedewasaan, atau rezeki yang lebih luas. Kehilangan adalah pelajaran besar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Kehilangan adalah pengingat bahwa hati kita harus selalu kembali kepada Allah. Hikmah dari setiap pertemuan dan perpisahan. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita membawa pelajaran. Ada yang hadir untuk mengajarkan arti kebahagiaan, ada yang datang untuk menguji kesabaran, ada yang hadir untuk menunjukkan makna kepercayaan, dan ada yang datang hanya untuk mampir lalu pergi, meninggalkan luka yang membuat kita lebih kuat. Tidak ada pertemuan yang terjadi secara kebetulan. Allah mengatur siapa yang datang, kapan ia datang, dan kapan ia pergi. Pertemuan seringkali membuat hati menghangat. Kita merasa menemukan seseorang yang dapat memahami, menemani, dan berjalan bersama. Namun, pertemuan tidak selalu berlangsung selamanya. Sebagian besar pertemuan hanya bersifat sementara. Allah menghadirkan seseorang dalam hidup kita untuk memberikan pelajaran tertentu yang tidak bisa kita dapatkan dari orang lain. Perpisahan adalah bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal. Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan. Tidak semua kisah ditakdirkan untuk berakhir bahagia. Perpisahan sering meninggalkan luka, tetapi luka itu bukan tanpa makna. Luka membuka pintu pada hikmah yang selama ini tertutup oleh kenyamanan. Allah mempertemukan seseorang dengan kita seringkali untuk memperbaiki sesuatu dalam diri kita. Mungkin orang itu hadir untuk mengajarkan kesabaran. Mungkin ia hadir untuk menunjukkan kelemahan kita. Mungkin ia hadir untuk menjadi ujian, atau mungkin ia hadir untuk menjadi penyelamat. Namun apapun tujuannya, pertemuan adalah bagian dari pendidikan Allah. Ketika seseorang pergi, itu bukan berarti Allah tidak sayang. Justru kepergian seseorang seringkali adalah bentuk perlindungan Allah. Ada orang yang jika tetap berada di sisi kita, akan melukai kita lebih dalam. Ada yang jika tetap tinggal, akan membuat kita jauh dari Allah. Maka Allah memisahkan meski hati kita berat menerimanya. Dalam setiap perpisahan selalu ada pelajaran tersembunyi. Perpisahan mengajarkan bahwa kita tidak memiliki siapapun sepenuhnya. Tidak ada manusia yang bisa menjamin akan tetap tinggal. Itu sebabnya, dalam Islam, bergantung kepada makhluk adalah salah satu sumber kekecewaan terbesar. Sedangkan bergantung kepada Allah adalah sumber ketenangan paling dalam. Perpisahan juga mengajarkan arti ikhlas. Ikhlas bukan sekadar melepaskan sesuatu, tetapi merelakan takdir Allah dengan hati yang lapang. Ikhlas adalah ketika kita percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengatur hidup. Ikhlas adalah ketika kita berhenti mempertanyakan mengapa dan mulai berkata, "Aku percaya kepada Allah." Banyak orang bertemu hanya untuk saling belajar. Setelah pelajarannya selesai, Allah memisahkan, bukan karena benci, bukan karena dosa, tetapi karena tugas masing-masing telah selesai. Begitu pula seseorang pergi bukan berarti ia buruk, tetapi mungkin misinya dalam hidup kita sudah selesai. Jika Allah mengizinkan pertemuan, maka Ia juga mengizinkan perpisahan. Namun percayalah, setiap perpisahan selalu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Entah itu seseorang yang baru, sebuah pemahaman baru, atau hati yang lebih matang. Allah tidak pernah mengambil tanpa memberi. Maka jadikan setiap pertemuan sebagai nikmat dan setiap perpisahan sebagai pelajaran. Hidupmu adalah rangkaian dari orang-orang yang datang dan pergi. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa semuanya telah tertulis dengan penuh kasih sayang. Tugasmu hanyalah bersabar, bersyukur,
dan belajar dari setiap takdir yang Allah tentukan. Belajar menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh yang paling dekat dengan manusia. Ia berada dalam diri, tersembunyi, dan kadang kita tidak menyadari keberadaannya. Nafsu tidak selalu buruk karena Allah menciptakannya untuk kebutuhan hidup. Namun, nafsu menjadi buruk ketika manusia membiarkannya memimpin tanpa kendali. Dalam Islam, mengendalikan nafsu adalah bagian penting dari pendidikan jiwa. Hawa nafsu sering membawa manusia pada hal-hal yang merusak diri. Nafsu membuat seseorang mudah marah, mudah iri, mudah sombong, mudah tamak, dan mudah mengikuti jalan yang menjauhkan diri dari Allah. Hawa nafsu sering membisikkan sesuatu yang tampak nikmat, padahal itu adalah racun bagi hati dan akhirat. Karena itulah Allah memerintahkan kita untuk terus berjihad melawan nafsu. Melawan nafsu bukanlah hal mudah. Itu adalah perang terbesar dalam hidup manusia. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai jihad akbar, perjuangan yang tidak pernah selesai sampai pemiliknya meninggal dunia. Setiap hari, manusia berhadapan dengan keinginan-keinginan yang tidak sehat, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk membalas, keinginan untuk menang sendiri. Semua itu adalah nafsu yang harus dikendalikan. Mengendalikan nafsu membutuhkan latihan panjang. Tidak bisa hanya sehari atau 2 hari. Ia harus melalui proses kesabaran, kesadaran, dan kedisiplinan. Setiap kali seseorang berhasil menahan diri dari sesuatu yang buruk, hati akan menjadi lebih kuat. Setiap kali seseorang jatuh ke dalam nafsunya, ia harus segera bangkit dan bertaubat. Melawan nafsu bukan tentang menang terus, tetapi tentang tidak berhenti berjuang. Allah memberikan banyak cara untuk mengendalikan nafsu. Salah satunya dengan memperbanyak ibadah, salat membangun kedisiplinan, puasa melemahkan nafsu, zakat membersihkan hati dari cinta dunia, zikir menenangkan batin. Semua ibadah dalam Islam pada hakikatnya adalah latihan untuk mengendalikan nafsu. Manusia mudah mengikuti nafsu ketika ia jauh dari Allah. Karena itu, lingkungan yang buruk, pergaulan toksik, dan kebiasaan buruk menjadi lahan mudah bagi nafsu untuk berkembang. Namun ketika seseorang dekat dengan Allah, nafsunya melemah. Ia bukan tidak memiliki nafsu, tetapi nafsu itu ada dalam kendali iman. Nafsu seringkali mengajak manusia untuk memenuhi sesuatu secara instan. Ia tidak suka menunggu, tidak suka proses, tidak suka sabar. Padahal, hidup ini penuh dengan proses yang harus dijalani. Nafsu yang tidak dikendalikan akan membuat seseorang cepat rusak. Namun orang yang mampu mengendalikannya akan menjadi manusia yang paling kuat. Ketika seseorang belajar menahan hawa nafsu, ia sedang mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Karena pada akhirnya, nafsu adalah ujian terbesar manusia. Orang yang menang dari nafsunya akan dimasukkan ke dalam surga dengan derajat yang tinggi. Sebaliknya, orang yang dikalahkan oleh nafsunya akan tenggelam dalam kehidupan dunia yang menipu. Mengendalikan nafsu membuat seseorang menjadi lebih tenang. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah iri, dan tidak mudah mengikuti bisikan syaitan. Ia memandang hidup dengan bijaksana karena ia tahu mana yang baik untuknya dan mana yang hanya tipuan nafsu. Maka belajarlah untuk menahan diri. Belajarlah untuk berhenti sejenak sebelum menuruti hawa nafsu. Belajarlah untuk mendahulukan akal dan iman daripada keinginan sesaat. Karena pada akhirnya, pelajaran terbesar hidup seringkali datang dari pertarungan melawan diri sendiri. Ketika hidup membawa kita ke arah yang tidak kita rencanakan. Seringkali manusia merencanakan sesuatu dengan matang. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang Allah ubah, ada jalan yang Allah alihkan, ada pintu yang Allah tutup, ada arah yang Allah belokkan. Semua itu bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena manusia tidak mengetahui apa yang menunggu di depan. Allah tahu, sementara kita hanya menebak. Ketika hidup tidak sesuai rencana, biasanya hati merasa gelisah. Kita merasa kehilangan kendali,
merasa tersesat, merasa takut akan masa depan, tetapi justru disitulah pelajaran besar dimulai. Allah ingin kita menyadari bahwa kendali hidup bukan di tangan kita. Kita hanya menjalani apa yang Allah tetapkan. Dan ketika kita paham tentang itu, hati menjadi lebih tenang. Rencana manusia terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Sedangkan rencana Allah mencakup seluruh kehidupan, masa lalu, masa kini, masa depan, bahkan apa yang tidak pernah kita duga. Karena itu, ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Jalan hidup tidak pernah lurus. Ada masa naik, turun, gelap, terang, bahagia, sedih, lapang, dan sempit. Semua itu adalah pelajaran agar kita tidak sombong saat bahagia dan tidak putus asa saat sedih. Allah mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan agar manusia tetap berada di jalan tengah. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita mau, cobalah percaya pada rencana Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada apa yang Allah tetapkan. Banyak orang yang kemudian bersyukur karena Allah mengalihkan hidupnya ke tempat yang tidak ia rencanakan. Banyak yang menemukan kebahagiaan baru setelah gagal di rencana lama. Hidup yang tidak sesuai rencana bukan berarti hidupmu gagal. Bisa jadi itu adalah titik awal untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Allah tidak pernah menutup pintu tanpa membuka pintu lain. Bahkan ketika jalan terasa buntu, Allah selalu menyediakan jalan keluar. Yang diperlukan hanya kesabaran dan keyakinan. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena kita tidak pantas, tetapi karena waktu yang kita inginkan belum tepat. Allah tahu kapan seseorang siap menerima sesuatu. Allah tahu apa yang akan terjadi jika sesuatu diberikan terlalu cepat. Penundaan bukan penolakan, tetapi pendidikan agar kita lebih matang. Ketika hidup berbelok ke arah yang tidak kita rencanakan, itu adalah saat terbaik untuk memperkuat doa. Doa menghubungkan kita langsung kepada Yang Maha Mengatur. Dalam doa, kita mencurahkan semua kegelisahan dan ketakutan. Dalam doa, kita menemukan ketenangan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti baik. Manusia bisa membuat banyak rencana, tetapi rencana Allah adalah yang terbaik. Ketika hati menerima kenyataan ini, hidup menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi memaksa takdir mengikuti keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar menerima apa saja yang Allah berikan dengan lapang dada. Maka ketika hidup berubah arah, jangan mengeluh. Katakan dalam hatimu, Allah pasti menyiapkan sesuatu. Terus melangkah, terus berusaha, terus percaya. Karena pada akhirnya, pelajaran terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana yang pernah kita buat. Pelajaran hidup yang menguatkan iman. Pada akhirnya, seluruh pelajaran hidup yang kita jalani, baik yang manis maupun pahit, mengarah pada satu tujuan, memperkuat iman kita kepada Allah. Tidak ada peristiwa yang Allah biarkan terjadi tanpa fungsi untuk mengembalikan hati kepadanya. Iman tidak tumbuh dari kenyamanan tetapi dari pergulatan hidup yang membuat kita belajar berserah, belajar sabar, dan belajar percaya. Setiap rasa sakit yang kita alami mengajarkan bahwa dunia bukan tempat untuk menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya. Dunia hanyalah tempat singgah, sementara kebahagiaan sejati hanya ada di sisi Allah. Pelajaran hidup menunjukkan bahwa apa yang tampak baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Dan apa yang tampak buruk belum tentu buruk menurut Allah. Pelajaran hidup membuat kita semakin yakin bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita bersyukur. Tidak sedikit orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya sangat tenang. Tidak sedikit orang yang kaya, tetapi hatinya gelisah sepanjang waktu. Iman mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika hati merasa cukup bersama Allah. Pelajaran hidup juga mengajarkan pentingnya tawakal. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah, kita berhenti cemas berlebihan. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi usaha yang dibarengi keyakinan penuh
bahwa Allah akan memberikan hasil terbaik. Tawakal adalah ketenangan yang lahir dari iman yang kuat. Semakin seseorang belajar dari hidupnya, semakin ia memahami bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan dengan Allah. Dunia bisa berubah, manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, namun Allah tidak pernah berubah. Dialah satu-satunya tempat yang tidak akan mengecewakan siapapun yang datang dengan hati tulus. Pelajaran hidup juga mengajarkan bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Setiap kali seseorang menyesali kesalahannya dengan sungguh-sungguh, Allah menghapuskan dosanya dan memberinya halaman baru untuk memulai hidup dengan lebih baik. Iman bertambah seiring bertambahnya pelajaran hidup. Orang yang pernah jatuh akan lebih yakin kepada Allah. Orang yang pernah kehilangan akan lebih pasrah kepada Allah. Orang yang pernah gagal akan lebih percaya kepada Allah. Semua pengalaman hidup menjadi batu pijakan untuk memperkuat keimanan. Pelajaran hidup juga mengajarkan bahwa doa adalah kekuatan terbesar seorang hamba. Doa mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa mampu menenangkan hati yang paling resah. Doa menghubungkan kita langsung dengan Allah, dan disitulah letak kekuatan terbesar manusia. Pelajaran hidup yang paling membekas adalah ketika seseorang menyadari bahwa Allah selalu bersamanya dalam setiap fase hidup. Saat kita bahagia, Allah bersama kita. Saat kita sedih, Allah bersama kita. Saat kita jatuh, Allah menggenggam kita. Saat kita bangkit, Allah menguatkan kita. Kesadaran ini membuat seseorang menjalani hidup dengan penuh cinta dan keyakinan. Maka ketahuilah, hidupmu adalah pelajaran panjang yang Allah tulis dengan penuh kasih sayang. Tidak ada bagian yang sia-sia. Setiap peristiwa, setiap rasa, setiap kehilangan, setiap kebahagiaan, semuanya adalah ayat-ayat kehidupan yang Allah turunkan agar kita semakin mengenalnya. Pelajaran hidupmu adalah apa yang kamu jalani, dan apa yang kamu jalani adalah cara Allah mendidikmu agar menjadi hamba yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh pelajaran, penuh jatuh bangun, penuh kehilangan dan pertemuan, penuh ujian dan nikmat yang silih berganti. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita akan menemukan bahwa semua yang kita jalani bukanlah kebetulan. Setiap kejadian, baik yang membuat kita tersenyum maupun yang membuat kita menangis, adalah bagian dari kurikulum kehidupan yang Allah tulis khusus untuk kita. Tidak ada satupun langkah yang sia-sia, tidak ada satupun air mata yang tidak dihitung, tidak ada satupun usaha yang tidak dilihat. Semua itu Allah rangkai agar kita menjadi hamba yang lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih mengenal arti hidup yang sebenarnya. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, itu artinya Allah masih ingin kita belajar. Allah masih ingin kita memperbaiki diri, memperbaiki iman, memperbaiki hati, memperbaiki hubungan dengannya. Tidak ada istilah terlambat dalam belajar hidup, karena selama nyawa masih bersemayam dalam raga, Allah selalu memberikan ruang untuk kembali. Mungkin kita pernah tersesat, mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, mungkin kita pernah jauh dari Allah. Namun, setiap langkah kembali kepadanya selalu dihitung sebagai langkah yang paling berharga. Pelajaran hidup terbesar bukan datang dari buku, bukan dari ucapan orang lain, bukan dari teori yang dihafal. Pelajaran itu datang dari apa yang kita jalani, dari luka yang pernah kita rasakan, dari kesalahan yang pernah kita lakukan, dari doa-doa yang pernah kita panjatkan dalam sunyi, dari harapan yang pernah kita pegang meski rapuh, dari perjalanan panjang yang kita tempuh meski lelah. Setiap bagian dari hidup adalah guru yang membimbing kita menuju kedewasaan iman yang sesungguhnya. Kita belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang Allah tetapkan. Kita belajar bahwa kesedihan bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Kita mengerti bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya.
tetapi tanda bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang baru. Kita memahami bahwa manusia hanyalah musafir di dunia sementara, dan perjalanan ini tidak bisa dijalani tanpa panduan darinya. Perjalanan hidup mengajarkan kita untuk tidak sombong ketika diberi nikmat, tidak putus asa ketika diuji, tidak terlalu berpegang pada dunia, dan tidak terlalu takut menghadapi masa depan. Sebab masa depan itu berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Masa depan yang dipegang manusia rapuh, sementara masa depan yang diserahkan kepada Allah dipenuhi ketenangan. Disitulah kita belajar arti tawakal yang sesungguhnya. Kita juga belajar bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan paling penting dalam hidup ini. Semua hubungan lain bisa putus, teman bisa pergi, keluarga bisa menjauh, dunia bisa mengecewakan. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Bahkan saat kita jauh, Allah tetap menunggu. Bahkan saat kita lalai, Allah tetap memberi. Bahkan saat kita lupa, Allah tetap menjaga. Pelajaran hidup terbesar adalah memahami bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali yang tidak pernah menolak kehadiran kita. Hidup juga mengajarkan bahwa setiap manusia membawa beban, meskipun tidak semuanya terlihat. Karena itu jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat menyakiti, jangan terlalu cepat menuntut. Kita tidak pernah tahu bagaimana beratnya langkah seseorang. Maka jadilah manusia yang lembut, yang menguatkan, yang tidak menambah luka pada luka orang lain. Sikap baik adalah pelajaran hidup yang sering terlupakan padahal ia sangat mudah dilakukan. Pada akhirnya, semua yang kita jalani akan bermuara pada satu titik. Kita kembali kepada Allah. Kelak dunia ini akan hilang, ambisi akan redup, keinginan akan padam, dan yang tersisa hanyalah amal serta pelajaran yang pernah kita kumpulkan sepanjang hidup. Kita tidak akan membawa harta, tidak membawa jabatan, tidak membawa popularitas. Yang kita bawa adalah hati yang pernah belajar, iman yang pernah tumbuh, dan amal yang pernah kita usahakan. Maka selama kita masih hidup, peluklah perjalanan ini dengan syukur. Jika sulit, bersabarlah. Jika mudah, bersyukurlah. Jika jatuh, bangunlah. Jika tersesat, kembalilah. Hidup tidak menuntut kita untuk sempurna, tetapi menuntut kita untuk terus belajar. Karena nilai seorang hamba bukan pada tanpa dosanya, tetapi pada usahanya untuk bangkit setiap kali jatuh dan kembali kepada Allah setiap kali tersesat. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi pelajaran yang menuntun kita kepada jalan Allah. Semoga hati kita tidak pernah berpaling darinya. Semoga semua peristiwa hidup, baik yang indah maupun yang pahit, menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dan semoga perjalanan ini mengantarkan kita pada pertemuan terindah, saat Allah ridha pada setiap langkah yang pernah kita lakukan di dunia. Sebagai doa penutup, Ya Allah Tuhan yang Maha Lembut, lembutkanlah hati kami yang keras oleh dunia. Ajarkan kami melihat hikmah dari setiap takdir-Mu. Kuatkan kami dalam ujian, lapangkan kami dalam kesempitan, dan jadikan setiap langkah hidup kami sebagai amal yang mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang lalu, perbaiki keadaan kami hari ini, dan lindungi masa depan kami dalam rahmat-Mu. Jangan biarkan hati kami tersesat setelah Engkau beri petunjuk. Jadikan hidup kami pelajaran, jadikan mati kami sebagai husnul khatimah, dan pertemukan kami kelak di surga-Mu yang luas. Amin. Sahabat Langit Jiwa, jika narasi ini menyentuh hati Anda, bantu kami menyebarkan kebaikan dengan subscribe, like, dan komen di video ini. Setiap dukungan Anda adalah bagian dari amal jariah yang akan terus mengalir. Semoga setiap kebaikan yang Anda lakukan menjadi saksi di hari akhir kelak. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Allah selalu menjaga langkah Anda. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.